sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, salam sehat. Hari ini Selasa 22 September 2020, saya akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 78, di mana ada kasus baru 9 dan kasus lama 69. Kasus konfirmasi positif total 762, di mana hari ini ada penambahan kasus baru sejumlah 24 dan kasus lama 738. Kematian konfirmasi 30, selesai isolasi 460. Selanjutnya saya akan menyampaikan konfirmasi positif. Ada 24 kasus penambahan, di mana 16 orang dari Kabupaten Lampung Tengah, 3 orang dari Kabupaten Tanggamus, 1 orang dari Kota Metro, 2 orang dari Kabupaten Lampung Utara, 2 orang dari Kota Bandar Lampung. Pasien 739 sampai dengan 747 alamatnya dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari kasus probable dan kondisi saat ini menjalani isolasi mandiri. Pasien 748, 749, 750, 751, 752 dan 753 dari juga Lampung Tengah merupakan hasil tracing dari pasien 637. Saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 754, laki-laki, umur 38 tahun dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari 690. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya pasien 755, perempuan 34 tahun dari Kabupaten Tanggamus, merupakan hasil tracing dari pasien 625. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 756, perempuan 30 tahun dari Kabupaten Tanggamus, merupakan hasil tracing dari pasien 630. Saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 757, perempuan 60 tahun dari Kabupaten Tanggamus, merupakan hasil tracing dari pasien 631. Saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 758, laki-laki 22 tahun dari Kota Metro, merupakan hasil tracing dari pasien 615. Saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 759, perempuan 46 tahun dari Kabupaten Lampung Utara, merupakan kasus baru dan ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif yang berasal dari Sumatera Utara. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 760, laki-laki 48 tahun dari Lampung Utara, merupakan juga kasus baru. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 761, laki-laki 71 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru, punya riwayat kontak dengan anak yang datang dari Jakarta. Saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 762, laki-laki 50 tahun dari Bandar Lampung, juga merupakan kasus baru, merupakan tidak ada riwayat perjalanan dan kontak dengan pasien COVID-19. Saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Yang selesai isolasi, hari ini ada penambahan 6 orang, 2 orang dari Kota Bandar Lampung, 2 orang dari Kota Metro, 1 orang dari Kabupaten Pringsewu, 1 orang dari Kabupaten Lampung Utara. Pasien 438, 52 tahun dari Kota Bandar Lampung. Pasien 464, laki-laki 64 tahun dari Kota Bandar Lampung. Pasien 460, laki-laki 57 tahun dari Kota Metro. Pasien 461, perempuan 57 tahun dari Kota Metro. Pasien 509, 23 tahun, perempuan dari Kabupaten Pringsewu. Dan pasien 537, laki-laki 36 tahun dari Kabupaten Lampung Utara. Jumlah yang selesai isolasi pada hari ini ada 6 orang. Ada konfirmasi yang meninggal 1 orang, yaitu dari Bandar Lampung, pasien 761,
laki-laki 71 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Tanggal 9 September kontak dengan anaknya yang datang dari Jakarta. Selanjutnya 16 September mengeluh batuk, sesak, dan komorbid, ada penyakit jantung dan gagal ginjal kronis. Tanggal 19 September pasien dibawa ke rumah sakit swasta di Bandar Lampung dan dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Tanggal 20 September pasien mengalami perburukan dan dilakukan pengambilan swab, dan pada pukul 03.30 dinyatakan oleh dokter pasien telah meninggal dunia. Terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab pertama dari lab Kesda pada tanggal 21 September 2020. Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Jumlah swab yang telah dilakukan di Provinsi Lampung total 11.504 dari 4 PCR dan juga TCM yang ada di beberapa kabupaten kota. Positif ada 1.347. Khusus untuk tanggal 21 September, jumlah swab yang diperiksa 346 swab, di mana menghasilkan positif baru sejumlah 24 orang. Saya juga akan menyampaikan angka reproduksi efektif untuk tanggal 22 September adalah 0,50. Walaupun berada di bawah angka 1, namun dalam 2 minggu terakhir masih berfluktuasi dari 0,49 sampai dengan 2,20, belum stabil berada di bawah angka 1, dalam arti pandemi belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan jumlah tempat tidur di 36 rumah sakit isolasi yang ada di Provinsi Lampung. Rumah sakit rujukan. Jumlah total tempat tidur ada 396, di mana yang total dipakai sampai dengan hari ini 148 tempat tidur, dan total yang belum terpakai ada 248 tempat tidur. Tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi tekanan negatif masih tersedia. Di Rumah Sakit Abdul Muluk ada 2, di Rumah Sakit Bobazar ada 4, di Rumah Sakit ada di Cokrodipo ada 1 ventilator, Rumah Sakit Umum Ragap Begawai Caram di Mesuji ada 1, dan Rumah Sakit Alimuddin Umar Lampung Barat ada 2, dan Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Kanan ada 2 ventilator. Tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa yang masih tersisa berjumlah di Abdul Muluk ada 6 tempat tidur, Rumah Sakit Muhammad Tauhid Krui ada 2 tempat tidur, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu ada 2 tempat tidur, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran 1 tempat tidur. Sekali lagi saya ingin menyampaikan strategi kita dalam menghadapi gelombang kedua atau second wave adalah yang pertama, kita meningkatkan kapasitas untuk melakukan deteksi atau capacity to detect, yaitu dengan cara kita melakukan perluasan tes dan tracing. Selanjutnya juga kita harus meningkatkan kapasitas untuk merespon, yaitu capacity to respond, dengan cara meningkatkan kapasitas daripada surveillance dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Dan juga kita harus meningkatkan capacity untuk defect, yaitu to prevent. To prevent itu dalam arti bagaimana kita melakukan prevensi, yaitu dengan cara kita harus memperkuat protokol kesehatan dan juga menjaga pintu-pintu masuk yang ada di Provinsi Lampung. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan mutlak harus kita laksanakan. Dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat dan secara terus-menerus konsisten, tentu kita akan menurunkan penurunan virus daripada COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Dengan kita melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan melakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir minimal 20 detik, atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa cepat menurunkan virulensi virus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terlepas dari jajahan pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.